wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel kami, A Family di Jepang. Bersama saya, Sri, dan anak ketiga saya, Hideo-kun. Dalam vlog kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana prosedur melahirkan di Jepang. Nah, pertama-tama buat teman-teman yang merasa telat datang bulan atau merasa hamil, teman-teman bisa melakukan pengecekan pertama dengan menggunakan test pack. Teman-teman bisa mendapatkan test packnya di Aeon Drugstore atau V-Drug. Bisa ditanyakan langsung ke karyawan yang ada di sana. Nah, jika hasil test pack positif, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit ataupun ke klinik terdekat. Namun, saya sarankan kepada teman-teman untuk mengunjungi klinik atau rumah sakit saat usia kandungan teman-teman sudah mencapai 7 minggu lebih. Teman-teman bisa melakukan penghitungan sendiri manual usia kandungan teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kunjungan pertama ke rumah sakit atau ke klinik itu dikenakan biaya pertama. Jadi pertama kali kunjungan itu teman-teman akan dikenakan biaya senilai 7.000 yen atau sekitar 1 jutaan. Nah, nanti di rumah sakit sendiri akan mengeluarkan surat bukti atau tanda kehamilan kepada teman-teman yang akan dibawa ke City Hall. Nah, surat itu baru dikeluarkan setelah usia kandungan lebih dari 7 minggu. Jadi teman-teman jika misalnya berkunjung ke rumah sakit namun usia kandungannya belum 7 minggu, teman-teman akan datang lagi di minggu berikutnya sampai usia kehamilan 7 minggu. Jadi akan membayar rumah sakit 2 kali. Nah, teman-teman setelah mendapatkan surat bukti kehamilan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, teman-teman membawa surat tersebut ke City Hall atau Shiakuso. Nah, sesampainya di Shiakuso, teman-teman bisa menanyakan ke staff yang berada di sana. Biasanya sih di sana sudah ada staff yang menunggu, yang akan mengarahkan kita mau ke bagian mana. Khususnya dengan mau menunjukkan surat tersebut, teman-teman akan diarahkan ke bagian pregnant and child care. Nah, di Kanazawa sendiri, tempat tinggal kami itu City Hall-nya udah disediain translator, jadi akan sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi atau menanyakan apa saja yang ingin kita ketahui. Nah, saya rasa di Jepang overall hampir sama ya. Jadi semuanya sudah disediakan translator. Jadi sangat memudahkan kita bagi pendatang di sini untuk mengetahui sebanyak-banyaknya informasi tanpa ada kendala. Nanti teman-teman akan diberikan buku record kehamilan seperti ini, dikenal dengan Boshitecho kalau di Jepang. Dan yang kedua, buku warna pink ini. Buku ini adalah free ticket. Jadi teman-teman yang ingin ke rumah sakit atau ke klinik harus membawa buku free ticket ini, Boshitecho, dan buku dan asuransi. Jangan lupa asuransinya dibawa. Buku tersebut, City Hall juga akan memberikan beberapa buku yang di dalamnya yang di dalamnya berisi tentang informasi mengenai kehamilan. Seperti buku ini. Buku ini itu menjelaskan tentang bagaimana cara merawat bayi, bagaimana di mana tempat-tempat yang family friendly, dan tentunya City Hall akan memberikan free ticket juga untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Di sini ada alamat, juga ada semacam lokasi di mana tempat tersebut. Jadi sangat membantu banget buat tambahan informasi buat ibu hamil. Dan juga ada brosur tentang Kanazawa City with Little Kids. Di sini tuh juga informasinya lumayan sangat membantu. Ada tempat main, taman, terus bagaimana kehamilan, bagaimana melahirkan, dan daycare center juga sudah dengan ini nomor telepon dan sebagainya. Jadi sangat lengkap informasinya. Nah, untuk trimester kedua, teman-teman akan dijadwalkan 2 kali sebulan untuk melakukan pengecekan kehamilan.
Dan untuk trimester ketiga biasanya itu di bulan ke-9, akhir trimester ketiga itu sudah dijadwalkan pengecekan sekali dalam seminggu. Nah, pengecekan itu tentunya free jika semuanya normal ya teman-teman. Jadi misalnya tidak ada irregularities, maksudnya pengecekan di luar yang normal, itu masih free. Nah, kebetulan kemarin saya sempat mengalami pendarahan waktu itu, jadi sempat ada pengecekan jantung bayi, sempat juga ada tes kanker serviks, itu dikenakan biaya masing-masing 2.000. Jadi seperti ini. Teman-teman, ini contoh pembayaran pada saat irregularities seperti ini. Kenapa saya tunjukkan kwitansi ini? Karena pada saat pemeriksaan yang normal yang menggunakan free ticket tidak akan dikeluarkan kwitansi seperti ini karena semuanya di cover oleh pemerintah. Namun di situasi yang irregularities kita harus bayar menggunakan uang sendiri. Nah, ini sekitar 2.200 yen, berarti sekitar 300 ribuan. Belum lagi pada saat pengecekan kanker serviks itu kita membayar 2.000 juga, dan pemeriksaan kimia darah juga membayar 2.000. Nah, apa saja yang kita dapatkan saat melakukan pemeriksaan kehamilan di dokter atau di klinik? Yaitu teman-teman akan mendapatkan informasi yang sangat detail dari dokter, yang benar-benar tuh kita tuh harus mengerti apa yang dokternya sampaikan, diulang berkali-kali begitu. Jadi terus yang kedua, foto 3D dan 4D dari hasil USG itu akan diberikan setiap kali pengecekan tanpa dibayar. Menjelang persalinan, pengecekan biasanya sudah dilakukan seminggu sekali. Nah, kita sudah harus mempersiapkan apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, saran saya buat teman-teman, semuanya dibawa secukupnya aja, seperlunya aja, karena biasanya di rumah sakit itu lebih sudah menyediakan, cuman ini buat backup aja. Nah, sebelum masuk rumah sakit, pihak rumah sakit juga akan mendata makanan jenis apa saja yang bisa kita konsumsi untuk menghindari terjadinya alergi. Nah, karena kebetulan saya juga seorang muslim, jadi saya meminta kepada pihak rumah sakit untuk disajikan nanti pada saat perawatan, yaitu makanan yang recommended for muslim. Jadi waktu itu saya pesannya nulis aja, note aja, seafood only, lebih aman. Nah, kebetulan saya punya dokumentasi beberapa jenis makanan yang disajikan selama dalam perawatan. Dan ini suasana kamar tempat saya dirawat setelah melahirkan. Teman-teman, saya ingin memberikan tips-tips bagaimana memilih rumah sakit di Jepang. Buat teman-teman yang ingin melahirkan atau punya rencana melahirkan di Jepang, yang paling utama adalah pertama, rumah sakit yang mudah diakses. Jadi pertama, mudah diakses, apakah teman-teman menggunakan kendaraan atau menggunakan bus atau jalan kaki, itu harus menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah teman-teman harus mempertimbangkan dokter yang in charge di rumah sakit tersebut, apakah bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, atau teman-teman yang bisa berkomunikasi dengan lancar dengan bahasa Jepang, itu lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman kurang, takutnya ada yang tidak dimengerti atau takut komunikasinya tidak nyambung, jadi mending teman-teman mencari dokter yang bisa berbahasa Inggris juga. Yang ketiga, faktor kenyamanan. Jadi
kenyamanan itu juga sangat berpengaruh kepada psikis kita ya pada saat mau melahirkan. Jadi saya kemarin melahirkan 2 kali di sini itu dengan rumah sakit yang sama. Kebetulan kami memilih di klinik swasta di sini. Ada sih rumah sakit pemerintah, cuman karena udah nyaman dan cocok di klinik tersebut, makanya saya memutuskan untuk melahirkan yang kedua kalinya di klinik tersebut. Yang keempat, teman-teman harus tahu, sebagai informasi teman-teman, bahwa melahirkan di rumah sakit pemerintah itu jauh lebih murah dibandingkan melahirkan di klinik swasta. Jadi misalnya pembayarannya itu lumayan signifikan menurut saya ya perbedaannya, karena dari beberapa teman yang juga melahirkan di sini, mereka sempat, karena di sini ada subsidi, jadi beberapa teman ada yang subsidi dari pemerintah itu akhirnya kembali beberapa, mungkin sekitar 100.000 yen atau sekitar 10 juta. Sedangkan kalau di klinik swasta itu hampir malah kita nombok ya, nombok sekitar 100 ribuan juga. Jadi tergantung dari kasus masing-masing. Kalau kasusnya berat atau misalnya banyak dibutuhkan penambahan pemeriksaan atau sebagainya, itu akan lebih memangkas uang dari subsidi pemerintah tersebut. Jadi itu bisa dijadikan pertimbangan buat teman-teman. Kalau mau saving ya pilih rumah sakit pemerintah. Nah teman-teman, setelah melahirkan nanti, setelah perawatan dan kita pulang, jadi pembayarannya tidak langsung dilakukan di hari kepulangan kita. Jadi setelah melahirkan mungkin sekitar ada 2 minggu kita harus datang melakukan pengecekan lagi. Nah pada saat pengecekan pertama setelah melahirkan itu, nanti baru keluar kwitansi berapa total yang harus kita bayar. Nah seperti ini. Nah ini total yang harus kita bayar itu adalah 427.160 yen. Dan yang disubsidi pemerintah itu adalah 420.000 yen. 420.000 yen itu kira-kira kalau menggunakan kurs hari ini 145 ya sekitar 60 jutaan. Jadi kita disubsidi setiap melahirkan itu 60 jutaan dari pemerintah Jepang. Tapi yang harus dibayar lebih besar juga. Jadi 427.000 ya, selisihnya yang harus dibayar lagi 7.160. Ini contoh kasus karena saya melahirkan di klinik swasta. Jadi teman-teman yang melahirkan di klinik di rumah sakit pemerintah itu jauh lebih murah. Jadi bahkan teman-teman bisa dapat lebih banyak lagi subsidinya. Oh iya, sebelumnya tadi sempat kelewat. Nanti akan ada pilihan uang subsidi dari pemerintah itu yang senilai 420.000 yen itu mau dikirim ke ATM atau rekening kita sendiri atau ke rekening rumah sakit. Jadi nanti rumah sakit tinggal langsung memotong, atau kita yang dikirimin nanti kita transfer lagi, lebih ribet. Jadi menurut saya lebih simpelnya itu kan juga buat digunakan di rumah sakit, nanti juga kan akan dikembalikan jika emang ada selisih. Jadi mending ditransfer langsung ke rekening rumah sakitnya. Nanti akan ada tanda tangan seperti ini. Ini sebagai bukti kalau kita ingin uangnya dikirim ke rumah sakit. Nah teman-teman, saya juga sempat menulis buku ini, Ishikawa, ini ceritaku, pengalaman melahirkan saya di Jepang. Seperti ini. Maaf. Seperti ini. Karena teman-teman bisa melihat atau membaca buku ini, karena di sini saya sudah menjelaskan bagaimana cara pengurusan paspor dan sebagainya. Nah teman-teman, segini dulu yang bisa saya bagi bagaimana prosedur melahirkan di Jepang. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan di vlog selanjutnya nanti saya akan berbagi bagaimana cara mengurus resident card, paspor, dan akta kelahiran di Jepang. Jangan lewatkan vlog selanjutnya. Teman-teman jangan lupa komen, like, dan subscribe ya channel kami. Bye-bye.